Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wal syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayah bunda, kakak, teman-teman, adik-adik kami, ananda kami, seluruh jamaah sekitaran Musholah An-Nur, Dusun 1 Desa Tanjung Baru, dan seluruh jamaah online, kajian online subuh dimanapun berada, yang insyaallah akan tetap istiqomah selalu di program Indonesia Qur'ani, mewujudkan masyarakat madani Indonesia. Kita sebagai pelopor atau brand ambassador Desa Tanjung Baru menjadikan kampung ini menjadi kampung santri, kampung Qur'ani, pusat peradaban Islam, kampung hadrah, kampung sholawat, kampung sedekah. Pokoknya segala apapun yang berbentuk kebaikan adalah tersandang pada daerah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah dimanapun berada yang berhadir di majelis ataupun yang sedang berkegiatan ataupun yang sedang menyaksikan di tempat masing-masing, semoga yang hadir dalam majelis ini ikut mendengarkan kajian, ikut belajar agama, ikut meningkatkan keimanan, ketakwaan setiap saat, setiap waktu. Semoga dihadiahi ampunan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga dihadiahi kemudahan-kemudahan urusan, kelapangan rezeki, kelancaran usaha, kesehatan, sembuh dari sakit, dilunaskan hutang-hutangnya, diselesaikan masalahnya, dikabulkan hajatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang datang, semua yang mendengarkan tetap istiqomah sampai jannah. Tidak apa-apa kita lelah-lelah, yang penting kita lillah. Harta, jabatan, kekuasaan boleh hilang, tapi prasangka baik kepada Allah tidak boleh hilang, insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini tak lupa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ditimpa musibah, saat kita mendapatkan rezeki, tidak sekalipun merubah rasa syukur kita kepada Allah. Saat kita menerima kebaikan, menerima nikmat, sudah otomatis kita pasti meningkatkan syukur kita kepada Allah. Tapi banyak orang yang gagal ketika dia ditimpa musibah, maka tak banyak dari kita yang bersyukur. Bahkan sebaliknya, malah mengeluh. Ya Allah, aku ni kan sudah ngaji, aku kan sudah solawat, aku kan sudah belajar, aku kan sudah sedekah, aku kan sudah berjuang. Kenapa aku selalu ditimpa musibah, ditimpa keburukan? Tolak ukur kejadian-kejadian manusia adalah kejadian-kejadian para anbiya, para nabi, orang-orang yang sudah dahulu hidup duluan dari kita. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, berapa puluh tahun ditimpa penyakit, ya kan? Tidak ada kesalahan Nabi Ayub.
tapi Allah yang memberikan langsung untuk menguji kesabarannya. Apalagi kita bukan Nabi, wajar kalau kita diuji. Itu mungkin karena kesalahan kita juga, gitu kan. Bisa jadi itu ujian atau itu bala. Kalau itu bala, cepat-cepat bertobat. Kalau ujian, perbanyak bersyukur. InsyaAllah nanti akan Allah naikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tetap kita buat amal soleh, tetap kita berpengetahuan, belajar. InsyaAllah kalau kita musibah, kalau kita mati, insyaallah semuanya dihitung syahid. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah bersyukur itu harus dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, dengan perbuatan? Apapun yang bisa kita lakukan selama itu bersyukur, maka lakukanlah. InsyaAllah Allah yang lebih mengetahui bagaimana isi hati kita sebenarnya. Kemudian salawat, bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam, kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan beberapa saat ke depan kampung kita ini, bahkan Indonesia kita ini akan dibanjiri oleh lautan orang-orang yang gemar bersolawat, akan digaungi dengan lantunan-lantunan solawat. Bukan setiap tahun saat maulid saja, tapi setiap saat, setiap hari, setiap sebelum sholat, setiap malam akan ada banyak lahir bibit-bibit orang-orang yang cinta salawat, generasi-generasi yang melantunkan, membasahi lidahnya dengan bersolawat. Kan banyak hadir anak-anak yang jago bermain hadrah, jago bermain musik-musik religi, lantunan-lantunan alat-alat gambus yang mengiringi nasyid, syair-syair Islami. InsyaAllah kedepannya Islam ini akan maju dalam peradaban dunia, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang kita rasakan ini, semua yang kemajuan yang kita dapati sekarang ini, ketahuilah hadirin, ini semua karena berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini bisa naik kereta, kita hari ini bisa ada lampu, bisa kesana kemari, bisa punya ini, bisa punya itu. Semua kebaikan yang ada di dunia ini itu adalah wasilah dari barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya. Maka sangatlah sombong kalau kita tidak mau kemudian bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa azwaji wa ali baiti Rasulillahi ajma'in. Semoga salawat ini menolong kita nanti untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia dan di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak pula memutuskan rangkaian salawat itu tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad dan seluruh nabi yang lainnya, dan seluruh para sahabat, dan seluruh keluarga, tabi'in, ulama, asatidz sampai sekarang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun berada, yang tetap istiqomah di jalan Allah. Hari ini kita akan membahas surah Al-Annas, karena materinya sangat cocok saya rasa untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak berat-berat mengambil materi pembelajaran, tidak hukum fikih itu untuk sepekan sekali saja, langsung sama orang-orang yang kita di sini praktek. Tapi kalau ba'da subuh insyaallah di kajian rutin setiap hari ini kita ambil materi-materi kehidupan yang setiap hari kita akan rasakan, kita akan jalani. Karena ini merupakan rumus-rumus dasar, kunci-kunci kehidupan.
Kalau ini berhasil, maka insya Allah akan berhasillah kehidupan yang berjalan di dunia. Tapi kalau ini gagal, maka manusia hanya hidup berdasarkan hawa nafsu saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini kita menjalankan kehidupan itu berdasarkan dua hal. Yang pertama, kita jalankan kehidupan berdasarkan dasar-dasar syariat. Apakah itu yang kita dapati dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab-kitab ulama, dari guru secara langsung, dari orang tua yang dianggap itu benar. Atau yang kedua, kita menjalankan kehidupan berdasarkan bisikan-bisikan syaitan. Perhatikan ayat tadi, cermati, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Di dalam tubuh kita ini ada setan, ada masuk di dalam urat nadi. Bisa dipisahkan? Tidak. Apa setan di dalam diri kita itu? Namanya nafsu. Kalau manusia berhasil mengolah nafsunya dengan baik, maka insya Allah hidupnya akan membaik. Tapi kalau manusia gagal mengolah nafsunya dengan baik, maka hidupnya terlihat pura-pura baik saja, padahal sebenarnya tidak baik. Kenapa kemudian Abi angkat tema ini? Jelas ini tema sangat penting untuk kita bahas. Kenapa orang meninggalkan sholat? Karena bisikan setan. Ngapain sholat, bola-balik, jengkang-jengking, toh hidupku gini-gini aja. Setan lah memang. Ya kan? Iyalah, tak mungkin bisikan syariat seperti itu. Dua aja kita nih, bisikan syariat atau setan. Setan, gitu kan? Kenapa orang tidak berpuasa? Depan ayah mahnya dia puasa, di belakang dia budi, buka diam-diam. Karena bisikan setan. Apalah nih? Tahap puasa-puasa nih? Tak siapa yang buat puasa-puasa dah? Memang setan. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Dalam satu kisah, kita memang dianjurkan bilang kayak gitu dalam hati ya. Dasar memang setan ya. Tak boleh bilang langsung, nanti takut kita bilangkan orang. Karena setan itu ya bagian dari manusia gitu. Kalau kita bilangkan langsung nanti orang tersinggung. Bilangnya aku nih gitu kan. Dalam hati kita bilang, kalau kita melakukan keburukan memang bisikan setan, dasar setan, enggak apa-apa, tapi hanya dalam hati. Itu menguji kualitas iman kita. Apakah memang saat kita melakukan kejahatan itu kita sadar atau tidak gitu. Azan berkumandang, masih tidur kita, masih main handphone kita, masih nonton TV kita, masih ngerjakan kerjaan-kerjaan dunia. Apa? Memang setan. Itu semua dari bisikan-bisikan setan.
Apa yang harus kita lakukan kalau kayak gini? Tazkiyatun nafs, bersihkan diri, bersihkan hati. Jangan salahkan orang, tanya hati awak aja lah. Awak nih hidup nih untuk siapa nih sebenarnya? Untuk kaya kah atau untuk Allah? Ya, awak nih bekerja untuk siapakah? Untuk Allah atau untuk anak-anak awak? Kita kan yang menjamin rezeki anak-anak kita, atau Allah yang menjamin rezeki anak-anak kita? Ya, gitu kira-kira logikanya. Ada tetanggaan ini, jiran tetangga, sebelah-sebelahan, atau jarak 2 rumah, atau jarak 3 rumah, atau jarak 1 lorong, atau jarak 2 lorong, atau jarak 1 dusun, atau jarak 1 desa, atau hidup sedesa, atau hidup berdampingan. Ada tetangga-tetanggaan ini. Misalnya di beberapa daerah saya sering jumpai seperti ini. Insya Allah di daerah kita tidak ada seperti ini ya, mudah-mudahan. Lewat di depan rumah tetangganya lagi duduk di depan rumah, dia lewat naik kereta. Bisa matanya itu tidak lihat ke rumah itu, bisa, coba lah. Sefokus apa dia lihat ke depan sehingga tidak mau menegur tetangganya, nggak mau telekson, nggak mau lihat. Ini karena apa? Karena bisikan. Nah, ini karena 2 juga. Pertama karena dia takut jatuh dia fokus. Yang kedua karena bisikan setan. Apa bisikannya? Memang tuh dia kayak gitu orangnya. Info-info yang beredar, ya dia gitu, kayak gitu orangnya. Nggak betul tuh, itu munafik, itu gitu-gitu. Belum tentu lagi dia benar mendapatkan informasi itu, udah dia benci sama tetangganya sehingga tak mau lagi telekson, tak mau lagi dia lihat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak saya temui kasus-kasus seperti ini, geli saya nih, lucu, mau ketawa saya nengoknya. Ya Allah, budak-budak nih kayak udah tua tapi kayak budak gitu. Hadirinul hadirat rahimakumullah. 1 masjid, 1 musola, 1 tempat kerja, 1 sekolah, 1 daerah, 1 kampung. Tidak mau teguran kepada sesamanya hanya karena salah paham. Belum tentu pasti lagi. Ini saya kasih tahu ya, dikasih tahu caranya. Kalau kita punya info-info beredar kayak begitu, itu gentleman-nya tuh nanya langsung berdua, jumpai, klarifikasi begitu. Jangan tanya ke orang, benar ya begini, benar ya begitu. Antum tanya ke orang tuh nyampaikan belum tentu pas, bisa jadi berkurang, bisa jadi nambah, karena dia setan juga. Ya, manusia kan setan kan? Iyalah. Manusia itu ada setan di dalamnya. Bisa jadi saat dia baik, dia bagus-baguskan, dia lebih-lebihkan. Bisa jadi saat dia buruk, dia kurang-kurangi, dia tambah-tambahkan yang buruk. Hati-hati kita dalam kehidupan. Ada lagi nih. Ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang berdakwah di jalan Allah. Jelas-jelas dia gadaikan, jelas-jelas dia korbankan hartanya, waktunya, usianya, kekuasaannya untuk berjuang di jalan Allah, malah dimusuhi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tadi orang-orang ulama yang berjuang di jalan Allah ini, kemudian munafik, dia berkata dia bohong, berkatanya bagus, ceramah dia bagus. Kayak saya nih misalnya, ini bukan ceritakan kita nih, ada orang di sekitar kita nih, Indonesia di luas lah, jangan tersindir. Kalau merasa tersindir, jumpai, klarifikasi, selesai. Betul? Betul. Alhamdulillah. Di negara kita nih, Indonesia nih, banyak beredar. Insya Allah besok udah gak ada lagi lah. Ngomong ceramah bagus, begitu aksi dada kosong. Sholat tidak, sedekah gak mau. Ceramah bagus, jumpa orang ceramah, awak mau pergi pun gak bisa, ditahan gitu, setengah jam.
dengarkan beliau-beliau itu ceramah. Tapi diminta sedekahnya nggak pernah keluar sedekahnya. Ya, ditengok di depan mata bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Ada permasalahan bukan mendamaikan, tapi membuat ricuh, membuat bisikan-bisikan kelompok. Nah, seperti ini boleh ini kita kita perdebatkan, ustadz-ustadz atau ulama-ulama atau orang-orang alim atau guru-guru atau penguasa-penguasa yang tipenya seperti ini, boleh ini kita debatkan, kita minta klarifikasinya. Tapi antum coba peka sama hati antum. Kalau antum semua itu lihat ada orang berjuang agama, untuk agama, mati-matian dia berjuang, ya, antum lihat omongannya benar, pikirannya benar, antum lihatnya jangan pakai nafsu, pakai hati. Benar nggak yang dilakukan ini sesuai syariat? Benar nggak yang dilakukannya ini udah lurus? Tidak ada kepentingan pribadi, lillahi ta'ala, untuk ngebangun umat, ngebalikan umat di jalan yang lurus, tanpa ada kepentingan segelintir pihak, tanpa dipelintir-pelintir. Antum tahu dia siapa, antum tahu yang disampaikan apa, dan memang antum lihat di depan mata antum siapa. Jangan antum musuhi. Kalau antum musuhi dia, berarti antum semua itu zolim, durhaka antum. Kenapa? Dia itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita nggak lihat nabi hari ini, tapi kita lihat zuriyahnya. Zuriyah itu ada dua, keturunan nabi berdasarkan nasab, namanya habaib. Keturunan nabi yang kedua berdasarkan ilmu, itulah dia sampai sekarang ustadz, guru, ulama. Jangan antum sakiti hatinya, hadirin. Ini antum udah tahu dia berjuang kayak gitu, depan mata antum dia rela menghabiskan seluruh kehidupannya untuk agama. Antum lewat di depan dia pun antum tak menegur. Antum Islam atau tidak? Itu dia pertanyaannya. Ya, paham kira-kira sampai sini? Biasanya dulu antum negor, antum jalan depan rumahnya bawa cucu, ya, bawa cucu kita jalan depan rumahnya, kan lambat itu jalan dengan negor, cerita-cerita. Ini antum bawa cucu lewat depan rumah pun tak mau nengok. Nanti kepala antum tuh dipelintir sama malaikat tuh, baru tahu rasa antum. Jangan ya, jangan kita ikuti bisikan-bisikan setan. Kalau ada permasalahan kita hidup di dunia ini, tanya, telepon bisa, chat bisa, WA bisa, DM bisa, jumpa langsung lebih bagus. Ya, tapi tidak perlu di depan orang-orang ramai, berdua aja. Kalau memang agak melintir-melintir cakapnya, bisalah dibuat mufakat. Nah, datang undang orang banyak, dudukkan tentang permasalahan-permasalahan itu. Tidak perlu berlarut-larut. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saya ingatkan, hidup di dunia ini cuma 1 jam saya bandingannya. Ya, cuma 1 jam. Di akhirat nanti ribuan tahun. Dan yang 1 jam itulah kita bertanggungjawabkan. Antum dengan sikap antum kayak gitu tuh, sok paten antum tuh, dengan sombongnya antum tuh, dengan angkuhnya antum tuh, tidak mau negur tetangga antum, tidak mau negur saudara antum, tidak mau negur guru antum, antum akan terima balasannya nanti di yaumil qiyamah. Antum lihat kayak mana Allah murka sama antum. Bisa jadi mungkin di dunia ini sudah dibalas Allah ya, cuman mungkin antum tak peka. Kayak mana hidup antum tuh dijauhkan dari agama, hidup kita itu dibuat sulit, hidup kita itu dibuat tidak tenang, hidup kita itu dibuat merasa gelisah, hidup kita itu dibuat merasa ini, merasa itu. Itu mungkin sudah ada di dalam kehidupan kita, tapi dengan busuknya pemikiran-pemikiran kita yang terikut dengan bisikan setan tadi, itu menutupi semua. Jangan sampai seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Lantas gimana solusinya? Gampang, sangat-sangat gampang. Berbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Lanjutkan sholawat. Lanjutkan sholawat. Lanjutkan sholawat.
hati kita adalah mata yang sebenarnya. Mata yang zahir ini melihat dengan nafsu, tapi mata hati melihat dengan iman. Mata manusia bisa terbelalak, tapi banyak hati manusia tertutup rapat. Bagaimana cara membuka pintu hati manusia? Dengan memperbanyak istighfar. Kenapa pintu hati manusia itu tertutup? Karena selaput dosa sangat banyak menyelimutinya. Selaput-selaput kebencian, selaput-selaput bisikan-bisikan setan, ini sangat banyak menyelimuti. Maka kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apalagi nanti hadirin di dalam kisah udah menuju yaumil kiamah, nanti hari kiamat, itu kita seperti dinampakkan kemewahan, kebaikan, kemuliaan di depan mata kita, padahal di balik itu adalah keburukan, kesesatan, kemaksiatan. Kebalikannya di hadirin, kita melihat apa sesuatu yang buruk, padahal itu sebenarnya kebaikan. Hati-hati. Mata kita nih yang hidup nih, yang nampak ini, itu tidak menjadi jaminan. Di dalam kisah sudah dituangkan bahwasannya nanti di penghujung zaman, mau yaumil kiamah, kita suruh milih tuh kebaikan keburukan. Kalau kita pilih yang enak-enak di depan mata kita nih, yang nampak kita nih yang enak-enak, yang menurut kita benar nih, yang kita yang sok patennya itu menurut kita, anggapan kita benar di depan mata kita nih, siap-siaplah kita dicemplungkan ke dalam neraka. Karena apa? Sebenarnya di belakangnya adalah keburukan. Tapi kalau kita melihat nanti nih, bisa jadi ya kita lihat di depan mata kita nih, jelas-jelas kita lihat pakai mata, apa yang ada di depan mata kita itu adalah keburukan, tapi hati kita bilang enggak, jangan percaya, itulah surga. Kita pilih itu, insya Allah ridhoi kita menuju surga. Maka kesimpulannya apa hadirin? Hati-hati dengan mata antum. Belum tentu yang antum lihat itu zahir, itu benar hak, belum tentu. Gunakan mata hati antum. Lihat ya, ada dua orang berselisih, ada teman baik, teman dekat. Teman dekat. Tiba-tiba dia dihasut sama apanya? Kau nggak tahu kan selama ini kawan kau tuh gitu gini. Hah, emosi dia. Begitu jumpa, dia SKT, nggak kenal lagi, pura-pura nggak kenal, tak mau lagi teguran. Tapi dia nggak klarifikasi, inilah bodohnya ya kan. Percaya dengan hasutan-hasutan setan, menggadaikan persahabatan dia hanya karena hasutan setan. Tapi hati kecilnya sebenarnya hadirin tidak bisa bohong. Mulutnya berkata seperti itu, tapi hatinya berkata seperti ini. Kan belum tentu kayak gitu. Pun kalaupun dia kayak gitu, mungkin karena kebaikanmu. Kalau dia kayak gitu tuh karena Allah, masa kau marah sama Allah? Nah kan gitu. Hati kecil kita itu selalu berkata benar, walaupun kita menggebu-gebu untuk keurusan kehidupan dunia. Ada satu ustadz dengan ustadz yang lain bersaing. Ada satu guru dengan satu guru yang lain bersaing. Ada satu pemerintah dengan pemerintah yang lain bersaing. Wajar. Dalam hal apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bodohnya, saya tegas-tegas bilang ya, bodohnya ulama, ustadz, guru, penguasa, pemerintah hari ini, bodohnya bersaing bukan dengan ilmu, tapi dengan ego masing-masing. Bersaing bukan dengan ilmu, tapi dengan nafsu masing-masing. Kalau bersaing untuk memajukan umat, memajukan rakyat dengan keilmuan masing-masing yang dimiliki dan berdasarkan syariat, maka insya Allah dipastikan tidak akan ada kesukaran. Allah mudahkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Nah bodohnya kita sekarang ini, kita itu saya, antum, dan kita semua yang merasa hari ini sedang bersaing ini, ya, merasa bersaing menegakkan agama Allah, tapi gunakan nafsu,
Akulah yang paling hebat, akulah yang paling kuat, akulah yang paling kuasa, akulah yang paling besar. Nah, ini bodoh berarti kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu telah masuk bisikan-bisikan setan. Inilah yang menyebabkan kemudian di antara kita itu nanti ada senggolan, ada ini, ada itu. Hadirin, udah selesai masalah kayak gini, hadirin, udah. Sekarang waktunya kita bersatu, waktunya kita bersama, waktunya kita berjuang bareng, waktunya kita ngaji bareng, waktunya kita itu tabayun, waktunya kita itu ta'aruf, waktunya kita itu untuk bermusyawarah mufakat, waktunya kita itu jalan bareng. Udah. Ada, hadirin, anehnya sekarang murid sama gurunya, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, negur pun tidak, malah sebaliknya, buang muka, ya, lewat depan gurunya, geber-geber, kebut-kebutan. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Maka ayah bunda, bang kakak, teman-teman, adik-adik, anak-anak Abi semuanya, ayo kita ubah pola hidup kita. Apa yang menjadi syariat, kerjakan. Apa yang menjadi bisikan setan, tinggalkan. Oke? Kalau seperti ini pola hidup kita, semuanya seperti ini, tidak hanya ustadz, tidak hanya guru, semua lapisan, sampai murid-murid harus seperti itu. Insya Allah kita akan dapati kehidupan kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udah baik, tenang, tentram, dapat ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat, yang disampaikan kalau baik datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari diri Abi pribadi, dan semuanya yang berbicara di depan ini bukanlah lebih baik, lebih mulia, tapi apa yang disampaikan ini merupakan amanah. Balighu anni walau ayah, disampaikan walau hanya satu patah, dua patah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua di kehidupan yang sekarang dan akan datang. Doakan saya, doakan keluarga, orang tua, doakan semoga dapat jodoh soleha dan anak keturunan yang soleh-soleh. Haji gitu juga untuk kita semua, semoga sehat selalu, bisa ngaji lagi di pekan yang di besok, pertemuan akan datang. Allah izinkan kita untuk bisa ngebahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kalau kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik.